Selamat datang di Biru, sebuah podcast yang membahas seputar berita terkini, keuangan, investasi, otomotif, dan masih banyak lainnya. Dari masalah jadi solusi. Stay tune. Hai guys, ketemu lagi bareng gua Enji di acara Biru, bincang seru powered by Astra Financial. Nah, hari ini ya guys, kita tuh bakalan ngobrolin salah satu activity yang mungkin udah lama banget kita nanti gitu, karena mungkin banyak banget activity-activity ini yang sebelumnya tuh udah direncanain di 2020, 2021 tapi gak jadi, batal karena mungkin ada COVID juga. Nah, hari ini kita bakalan bincang-bincang seru bareng teman saya. Ada Hai Mas Ganteng. Halo Mas, perkenalkan nama saya Radivan. Nah, ada Radivan. Nah, pagi hari ini mungkin kita bakalan bahas mengenai konser. Boleh, konser ya? Nah, lu tuh kan, lu sering datang ke konser gak sih? Dulu sebenarnya sebelum pandemi gue sering datang konser, apalagi pas masih zaman kuliah ya. Anak konser banget. Anak konser banget lah, tapi di 2022 ini gue datengin 2 konser gede lah kalau gue boleh bilang gitu. Nah, sebenarnya seperti yang kita tahu nih ya, bahwa di 2022 ini tuh udah banyak banget promotor-promotor yang mereka udah mau ngadain konser kan. Benar. Ada kemarin juga Prambanan Jazz. Ya, ada Java Jazz juga. Head in the Cloud, bahkan pun ada kan. juga gitu kan. Banyak banget. Pokoknya sampai akhir tahun ini tuh banyak banget lah intinya. Gak cuman itu juga nih, banyak artis-artis yang ngadain konser tunggal. Yap. Dan kalau kita lihat pun gak dari artis Indonesia doang, tapi artis dari luar negeri pun udah banyak lagi nih yang datang ke Indonesia gitu kan. Betul, udah banyak lagi yang datang ke Indonesia. Nah, hari ini kita bakalan ngulik-ngulik soal konser lah ya. Boleh. Sekalian flashback waktu muda. Iya. Masih muda masih sebenarnya, muda masih muda. sih. Jiwanya masih 24 muda. tahun bos, masih 24 bos. Muka gue emang tua. Tapi gue 24 tahun. Ya, beda sama gue yang mukanya tetap meskipun usianya. Iya, oke Mas Enji. Lanjut Mas Enji. Oke. Nah, Van, lu di tahun ini udah datengin berapa konser sih, Van? Kalau yang gede berarti kalau gue bisa mention ada 2 sih. Yang pertama tuh Java Jazz, yang kedua tuh Head in the Cloud. Nah sebenarnya gue 2 EP tuh gue pengen dateng. Karena kan pengen nge-declare gue masih muda gitu loh. Ternyata berhalangan waktu itu ada jadwal lain gitu guanya. Iya. Tapi sih 2 konser yang gue dateng tuh asik semua sih Enji. Oke. Nah, gue juga di tahun ini beberapa kali ngikutin sih. Ada datang juga konser? Datang dong. Ya kali gue kalah masih muda sama kan? yang lebih muda kan. Oke. Nah, apa itu? Kemarin gue datang ke Prambanan Jazz. Asik. Gila. Gue tuh kayak sampai waduh, Jesse banget nih. Jesse banget, gue anaknya Jesse banget kan. Kayak ada Tulus gitu-gitu gue hafal lagunya kayak gitu kan. Nah cuma yang pengen gue tanya ke lu nih ya. Menurut pendapat lu pribadi nih ya. Soal konser yang udah ramai itu kayak gimana sih? Sebenarnya kalau jujur menurut pribadi gue sendiri ya, gue sebenarnya senang dengan konser-konser yang udah ada lagi di tahun 2022 ini. Walaupun masih pandemik, tapi kan kita bisa melihat, oh ini tren udah positif lagi nih. Betul. Orang sudah mau datang dan juga promotor akhirnya bisa membuat konser lagi. Berarti kan nggak cuma dari sisi promotornya, artisnya pun nanti akan dapat duit gitu loh. Betul. Nah dan juga sebagai kita penikmat musik, bisa lagi nih akhirnya datang ke konser offline. Dulu kan pas 2020, 2021 tuh hanya virtual doang gitu loh. Betul. Masa nonton konser sendiri-sendiri gitu kan. Betul, gue ngikutin Prambanan Jazz tapi yang online gitu loh. Nah sedangkan kalau konser ini yang asiknya tuh apa sih? Offline-nya, ngumpul bareng teman-teman gitu. Betul, sama in the gang gitu in the kan. gang bro. In the gang bro. Kapan lagi kan? Masa capek kerja doang, konser doang saya sekali gitu. Nah di situ sih gue melihat, oh udah ada lagi nih positive vibes-nya gitu. Nah sebenarnya kalau kayak gitu kan secara gak langsung ekonomi di Indonesia juga udah mulai bangkit mulai kan? membaik. Karena bisa dilihat demand-nya pun untuk nonton konser ada gitu loh. Jadi gak cuma bikin doang, oh yang datang juga banyak gitu. Bener gue setuju banget sih kalau kayak gitu. Nah kalau misalkan nih ya ditanya, kira-kira nih ya, konser apa sih yang lu suka tuh? Maksudnya kayak bentukan konser tuh yang kayak gimana? Oke, kalau gue jujur suka semua konser sih gue suka. Nah, kecuali dangdut emang bukan genre gue. Gue bukan ngatain, itu musik asli Indo loh. Iya, tapi bukan selera gue nih. Kebetulan gitu kan. Tapi sebenarnya kalau gue ngeliat konser dangdut juga asik gitu. Mereka rame yang datang penontonnya gitu kan. Nah, tapi bukan genre gue. Tapi sih kalau gue melihat konser bukan masalah genrenya, tapi siapa yang datang. Karena kan gue ada ngefans sama beberapa artis gitu kan, apalagi yang luar negeri gitu, selain Indonesia ya. Nah kalau gue tuh pengen banget tuh nonton sebenarnya Coldplay sebenarnya. Coldplay. Sampean nggak? Nah sayang sekali tuh dulu tuh sempat ya Coldplay ke Singapura, tapi gue nggak bisa datang karena gue lagi ujian waktu itu Ji. Jadi gue udah plan mau beli tiket pesawat konsernya, ujian. Untung belum di-purchase semua itu. Kalau nggak kan sayang. Kenapa lu nonton aja? Masa saya nggak jadi lulus kuliah Pak? Ya kan bisa minta
dosennya? Nggak bisa. Oh. Kalau bisa saya udah langsung terbang Gue dong. tuh ada The Power of Radifa. Waduh. Gitu loh, Pak. Tapi itu konser yang pengen gue tonton ya salah satunya Coldplay sih. Itu, nah oke deh, dari kalau misalnya itu kan gak jadi nonton ya. Yep. Itu kan sebenarnya sedih ya. Sedih banget. Nah ada gak sih satu konser yang istilahnya yang buat tuh berkesan banget? Jujur dulu gue pernah gue gak lupa ya 2017 atau 2016 ya. Itu Java Jazz waktu itu. Gue rela-relain dateng. Padahal tuh gue baru beli tiket tuh hamin 2 jam waktu itu. Karena gue baru sadar tuh ada Goo Goo Dolls kalau lu tahu. Itu band yang gue suka dan jarang banget ke Indonesia. Pas sekali gue tahu itu dia di Java Jazz. Udah gue langsung datang ke Java Jazz buat nonton Goo Goo Dolls doang sebenarnya. Sumpah itu gue datang, gue ajakin temen gue loh. Untung gue punya tiket gratis satu lagi kan. Lu datang sama gue, lu gak sabar dah nonton Goo Goo Dolls. Ngajakin gue sih? Kan kita belum kenal dulu Pak. Kamu suka gitu deh. Iya. Nah, gue mau tanya lagi nih ya. Ya boleh. Kalau misalnya dari konser itu apa sih yang lu tunggu gitu? Maksudnya kayak vibes-nya tuh seperti apa sih yang aduh gue harus nonton konser tuh. Mungkin kalau konser yang kita tunggu tuh selain bandnya yang performance, misalnya kayak keluar negeri kan jarang kesini ya, apalagi kayak Coldplay tadi, kita biasa nontonnya di YouTube ya, kalau gue boleh sebut platformnya. Gue kalau ngeliat tuh gimana dia mendekor panggungnya, gimana dia interaksi dengan penontonnya, dan lagi ada kembang apinya. Nah sama kayak di konser Indonesia juga, kita kan berinteraksi antara sesama penonton dan juga si performance-nya nih, si bandnya itu gitu kan. Gimana bisa nyanyi barengnya gitu loh. Dan walaupun kita sekeliling kita gak kenal nih siapa sih orang ini yang di samping kita. Tapi once kita udah nonton konser itu kebawa vibes-nya gitu loh. Jadi vibes itu memang nomor satu. Kayak lu gak kenal orang tiba-tiba nyanyi kayak bareng. Nyanyi bareng gitu kan. Kayak lu punya cerita yang sama sama gue gitu kan. Gila apalagi sih, setiap lagu kan ada story-nya kan, ya kan? gitu. Kayak dari situ lu dapat teman baru juga gak sih biasanya kayak gitu? Ada, tapi gak gue seriusin aja gitu loh kan. Tapi sekedar kenal untuk nyanyi bareng. Itu kan asik juga kan. Bener. Nah selain itu mungkin juga self reward juga kali ya. Mungkin kita kan dulu capek kuliah, terus sekarang capek kerja gitu loh. Nah kita mungkin sekali-sekali butuh aktivitas yang bisa menghibur kita juga. Salah satunya sih menurut gue konser gitu sih. Oh I see, bener. Iya sih. Jadi salah satu healing ya, salah satu best healing tuh kan. Kalau misalnya sekarang anak muda ngomong tuh. Habis kan liburan mahal ya tiket sekarang ya. Udah gak tahun 2021 kan masih murah gitu kan. Konser juga mahal gila. Iya, tapi kan kalau tiket oh iya sih. Mahal kalau tiket. Nah kalau konser kan nih masih menjangkau lah kalau untuk kantong-kantong kita gitu. Iya, terjangkau kalau misalnya masih di Indonesia. Kalau di luar kan beda cerita Pak. Beda. Ya kan? Belum lagi tiket pesawat. Nah gue pengen tahu nih, kalau misalkan buat nonton konser ini biasanya lu ada dana cadangan kayak gitu apa gimana sih? Kalau gue udah nabung dari lama apa gimana? Nah kebetulan gue semenjak kuliah tuh udah megang prinsip 50-30-20 kalau tahu. 50% tuh dari penghasilan, misalnya dulu jajan ya, itu gue tabung 5% untuk kegiatan sehari-hari. Jadi langsung gue pisah nih 5%. Nah 30% tuh yang gue pakai buat konser nih. Dari 30% jajan gue dulu atau sekarang gaji gue. Nah 20% tuh yang gue misalnya untuk dana darurat. Nah pasti gue selalu menyisakan 5% buat sehari-hari, 30% either untuk dipakai untuk nonton konser atau pergi liburan kayak gitu. Pasti gue sisakin gitu. Oke, kalau gue biasanya ya langsung beli nih konser. Besoknya puasa gue. Waduh, nggak bisa makan ya? Nggak bisa. Makannya kalau ini nasi pakai garam, pakai telur. Nasi garam, malamnya proma. Nah, aduh. Malamnya obat mah gue kayak gitu kan. Jangan kayak gitu Enji. Itu nggak baik Enji. Aduh ya gimana ya. Saking pengen nontonnya itu konser gue. Iya sih. Apalagi nanti 2003 ada Blackpink loh. Pasti dong nih. Nggak usah malu-malu Enji. Enggak. Kemarin gue denger Enji ini sukanya Blackpink nih. Mana ada, gue sukanya Black Mamba. Waduh. Nah, kalau gue tuh masih gitu ya, kalau gue pribadi nih kurang suka nih sama sebenarnya artis-artis dari luar gitu. Kalau lu suka Indonesia? Yang Indonesiaan. Kenapa? Karena gue gak ngerti. Gila. Oh. Belajar. Dia kayak Prambanan Jazz gitu tuh gue seneng banget tuh, ada Kunto Aji. Tulus ya. Apalagi Tulus soalnya lagi naik-naik banget gitu kan. Iya lagi naik daun banget kan. Tapi kalau sendiri Ji, ada gak sih nyiapin dana darurat gitu? Atau nyisihin gaji lu gitu loh? Masa langsung lu habis beli tiket langsung? Sumpah. Jangan Ji, kita harus sisihkan dikit. Sumpah gue tuh se-impulsif itu sih. Kayak misalkan ini ada nih 2 bulan lagi gitu. Ya udah di situ gue biasanya langsung beli. Terus besok langsung makan nasi garam? Iya. Waduh. Nasi garam pakai mie instan. Aduh, mie instan masih ada bagus dikit lah ya. Iya, masih ada lah kayak gitu. Oke, terkait konser lagi nih ya. Ada gak sih kayak satu band atau mungkin mungkin musisi yang pengen banget lu tonton gitu? Oke. Selain tadi Coldplay ya mungkin ya.
Aduh, jujur sih gue tuh pengen cuma Coldplay. Mungkin satu lagi kalau gue boleh mention. Blackpink kan? Enggak, Imagine depan, Dragon coy. dong. Imagine Dragon. Lu gak tahu deh Gak kayak. tau gue. Imagine Dragon tuh gue juga pengen. Karena dia setahu gue ya dia belum pernah ke Indonesia. Dia mainnya di Europe doang sih atau Amerika. Itu Nah, itu band salah dari satu. mana tuh? Amerika deh sih gue. Amerika apa Denmark gitu ya. Tapi lagunya enak-enak Ji. Lu tau yang Thunder? Thunder itu Iya. lagu dia. Oh, I see. Iya, yang Radioactive tuh juga lagu dia. Iya. Radioactive itu lagu dia Gue juga. taunya di TikTok kayak itu. Aduh, Kan? ampun gua. TikTok sambil begini-begini. Aduh, joget mulu nih. Iya nih. Mungkin Imagine Dragon ya gue pengen nonton juga sih. Pengen nonton. Nah 2023 tuh salah satu yang pengen gue tonton juga Westlife. Westlife. Kemarin bukannya dia udah ya? Ada tapi gue gak nonton karena kita lagi ada acara Gias ya kalau gitu ya. Oh 2023 nanti bakal Ada lagi di Jakarta ya sih gue tuh tempatnya. Kayaknya gue harus nonton deh. Ayo. Itu kayaknya masa-masa gue banget. Westlife. Tapi jangan sampai abis beli tiket makan nasi. Garam Ji. Nah makanya dari sekarang deh gue bakalan kayak begitu. Bakalan menyisikan seperti Mas Radivan ini katanya. Radivan, lu kenapa pakai emas sih? Gue masih muda bro. Kenapa pakai emas tuh kenapa gitu? Dibilangin gue tuh kayak inget tukang bakso. Aduh. Namanya Divan. Gua Radivan. Ya enggak, ya cuma Oke. beda rak doang. Oke. Ntar gue bakalan coba menyisikan duitnya 50% buat apa tadi? Kebutuhan sehari-hari Kebutuhan dulu. sehari-hari. Terus 30% buat yang apa mimpi-mimpi kita lah kayak misal liburan kah, atau nonton konser. 30%, 20%-nya sebagai Dana darurat kalau dana gua. cadangan Iya. ya, darurat ya. Oke. Kalau gue boleh nanya nih, kalau lu sendiri pengen nonton siapa nih kalau konser? Sejujurnya gue tuh gak ada satu artis yang istilahnya ini banget ya. Makanya gue tuh cari konser itu yang memang satu kali konser tuh banyak artis. Jadi Oh, lu tipenya festival berarti. betul, ya? gue Berarti tipenya lu yang cocoknya kayak festival. Coachella gitu cocok lu. Iya makanya kayak kemarin perempuan Jazz kayak gitu tuh. Karena menurut gue tuh lebih gak rugi. Iya sih. Gue lupa nih satu lagi artis yang pengen gue tonton. Kalau lu tahu U2. YouTube. Iya, Bono. Lu tahu vokalis Bono gak? Nah itu juga gue pengen nonton si U2. Jadi U2, Coldplay, Imagine Dragon gue pengen nonton itu tiga itu. Ya, itulah pokoknya semoga di tahun 2023 ini kedepannya ya kita bisa Nonton mengikuti konser bareng nonton ya. konser yang apa yang kita pengen ya. Iya. Nah mungkin bisa dicontoh juga nih dari sekarang buat teman-teman yang memang mau ada cita-cita. Jadi kalau bisa dari penghasilan yang kita terima itu 50% itu emang untuk kebutuhan sehari-hari, 30% itu untuk Yang simpanan keinginan lah, mimpi kita, keinginan. keinginan kita, misalkan kayak nonton konser, liburan, dan 20%-nya itu untuk dana cadangan atau darurat. Iya, dan mungkin bener banget. Dan mungkin satu lagi yang gue tambahin kali ya Anji ya. Ini untuk para penonton konser sih. Ya. Kalau bisa pas nonton konser jangan rusuh. Maksudnya menikmati konser tuh boleh, tapi jangan sampai rusuh. Itu kayaknya mungkin konser-konser yang Iya, tahu lah tapi ya kan yang jangan seperti apa kan gitu maksudnya kan. kalau ada yang rusuh kan jadi citra buruk untuk Indonesia keluar gitu kan. Betul. Nah selain itu mungkin juga abis konser ya sampah jangan dibuang sembarangan lah. Nah, ini Karena dia, pas betul. Head in the Cloud kemarin itu ini gue ada sempat ngeliat beberapa sih itu yang pakai jas hujan tuh langsung buang sayang gitu. Mending dibuang tuh ke tempat sampah kan masih bagus gitu. Iya. Ini jangan di jalan gitu loh. Betul. Padahal sebenarnya kadang panitia juga udah menyediakan tempat untuk Membuang sampah gitu. sampah kan. Tapi Karena memang dari kitanya. iya, karena menurut gue sayang ya ini festival standar internasional tapi buang sampah sembarangan jadi citranya buruk Citranya nih keluar itu dia. luar negeri gitu Betul, kan. betul, Apalagi kan betul, artis yang lihat oh gue males nih gitu. Nah Iya. kalau kita bisa menjaga itu semua ini untuk long termnya gitu loh. Jadi artis pun juga nyaman di sini. Betul, bisa jadi nanti artisnya gak mau datang lagi kalau misalnya memang kitanya juga rusuh kan. Iya males Kitanya jadinya. rusuh, gak bersih gitu Iya, kan, gak iya. resik gitu kan. Jadi mereka kayak Kalau kita "Nggak usah tertib datang dan Indonesia lagi," gitu. menikmati konser kita menikmati konser itu kan kayak nyanyi bareng gitu kan, joget bareng. Tapi kan gak buang sampah itu kan si Betul. artis pun juga akan seneng gitu loh. Betul. Iya. Mengundang mereka untuk datang lagi ke sini, Bener. datang lagi gitu kan. Bener. Karena kalau misalnya kita lihat tuh kayaknya orang-orang Indonesia tuh sangat namanya antusias gitu kalau Yap. misalnya ada kayak gitu kan. Yap. Dan kayaknya mungkin bisa jadi salah satu fans terbesar gitu kan. Iya. Kayaknya setiap misalnya Ada ada band. artis apa nih Indonesia tuh pasti nomor satu Iya, nih. Gitu populasi kan. kita juga gede kan. Betul, karena populasi kita gede juga gitu kan. Sebagai salah satu long term investment lah kalau gue bilang ya untuk kedepannya jangan sampai kita doang nih berhenti artis mau ke Indonesia. Sampai mungkin lu punya anak nih, jika lu udah berumur nih. Mungkin nanti udah punya anak lu juga bisa menyaksikan si artis-artis tadi sih kalau gue berharapnya seperti itu Nji. Udah beda generasi lagi gak sih? Enggak sih, tapi kan seenggaknya orang artis luar tahu oh Indonesia nih asik nih kalau dia konser gitu. Oh iya juga sih, benar. Demi anak cucu kita ya. Lu
Kan lu udah yang tua. Oh iya. Lu tapi muka kan tetap, gue masih paling Iya. muda. Coba lu Iya. bandingin sama Muka dia. gue sih emang gak Tolong tua dong, coba sih. lihat deh, lihat tuh. Muka gue emang gak Di tua. zoom kalau bisa. Tuh kan? Padahal Masih- umur gue masih 24 tahun nih. Ya gak percaya gue. Serius. Enggak. 24 tahun gue. Ya udah berarti memang. Makanya suka konser kan? Ya gue juga 31 eksplosif. Ketahuan yang 30 tahun tuh. Gue juga kepala 3 tapi gue suka konser. Iya. Karena konser tuh menyatukan semua umur ya kalau gue bilang ya, dari yang benar. paling muda sampai yang betul, paling tua gitu. Betul. Karena kemarin gue tuh datang ke Prambanan Jazz itu tuh nggak cuman, bahkan ada bapak-bapak, ibu-ibu yang beneran Pasti, kayak mereka pasti. tuh datang Apalagi buat artis-artis. menikmati konser. loh. Apalagi artis-artisnya ada yang mungkin yang dulu mereka suka itu akhirnya dia. datang ke Indonesia. Ada kan kemarin ada Padi ya. Iya. Itu yang nyanyi-nyanyi itu yang ke depan tuh semua Ih, bapak-bapak, ibu-ibu. Kayak Makanya gue bilang kita tuh harus tertib juga betul. Harusnya dalam gue juga maju ke depan sih kemarin. kan Ya, cocok. Itu masanya gue Padi. Gitu mungkin ya kalau gue bilang untuk yang penikmat konser ya, selain kita harus bisa menjaga ini gue highlight dikit ya, menjaga gimana sih kita menjaga keuangan kita nih, kita langsung nyisikan ada buat 3% tadi, dan juga kita ketika nonton konser jangan yang rusuh-rusuh banget, maksudnya rusuh dalam artian kata jangan kayak buang sampah sembarangan, jangan yang bikin onar gitu loh, karena kalau udah kayak gitu kan nggak asik jadi konser gitu kan, kita menikmati konser dengan yang orang lain-lain gitu juga sih. Ya. Kayak kemarin ada tuh kayak artis Korea tuh yang di mall-mall itu, tau gak sih? Dia kan sampai kayak ngejebol itu loh. Iya. Kayaknya mereka artis Korea agak sedikit shock deh sama. Kaget dong mereka kan. Iya. Gue datang lagi jangan ya. Gitu Iya, kan. karena mereka jadi takut bos ya kan. Benar. Iya, takutnya jangan terjadi kan kayak artis. begitu Kita kan. aja kalau misalnya ketemu orang rusuh kan kaget jadi gitu. Betul. Iya, jadi takut kan Jadinya gitu. gak menikmati kan gitu kan. Menikmati bukan hanya dari kita pendengar tapi juga si pemusiknya tadi. Nah, itu dia, betul. Pokoknya kita jaga relasi lah. Bener. Iya, Gak bener cuma di kerjaan tapi juga kayak gini tuh relasi loh. Dan sama nama baik artis-artis Indonesia tuh tuh di kita juga gitu loh. Itu dia gitu kan. Karena kan kita cerminan dari negara. Berat banget ya ngomongnya. Padahal dari konser Iya, loh. dari konser. Kenapa jadi negara? Tapi balik lagi, konser kan long term investment juga. Untuk apa sih? Untuk orang-orang luar datang ke Indonesia. Karena Betul. Head in the Cloud kemarin, temen gue dari Malaysia itu datang ke Indonesia buat nonton doang. Kan devisa juga gak sih? Iya, dapat juga pendapatan kita ini. Emang ya. Kita cuan mulu ya kayaknya. Cuan Tapi kita yang nikmatin. iya, Kita mah. Iya, gimana dong? Nikmatinnya konser aja kita ya. Iya, nikmatin konsernya ya. Oke. Aduh, bincang-bincangnya. Ada lagi gak yang mau lu bincangin sama gue? Lu aja, lu ada mau tanya lagi gak nih? Gak ada sih. Nggak ada ya, oke. Kalau dari gue sih konsernya tadi sih, kenapa nonton konser? Ya karena asik ya, kalau kita highlight sekali lagi itu asik. Yang kedua juga itu self reward bagi kita juga. Yang ketiga tapi jangan lupa untuk memisahkan duit kita nih, dimana untuk yang kebutuhan sehari-hari, Betul. dimana untuk yang tadi bisa dana kepakai buat konser atau jalan-jalan. Betul. Yang keempat, jangan sampai nih kita pas nonton konser itu rusuh, kan sayang ya, nama Indonesia buruk. Artisnya pun gak mau kesini lagi. Betul, Jangan kan artis luar, artis Indonesia pun mungkin takut ya. Ya, gue aja kayaknya malas lagi deh ikutan kayak Iya, karena rusuh kan. Ya, rusuh. Mikir dong, keselamatan gue terancam nih, Iya bukannya kan? apa-apa nih gitu loh. Kayak, waduh kalau gitu udah nyambung ke asuransi, Iya, mana gitu kan jadinya kan. iya. Apalagi waktu itu yang over crowd ya waktu itu Iya, ya. betul ada tuh yang kemarin. Itu kan bisa jadi membahayakan jiwa. Iya, selain dari kita penonton, dari promotor pun juga nih Ji, kalau gue bilang saran ya. Bikinlah acara untuk bisa dinikmati sama semua orang. Betul, kapasitas terutama iya, sih benar. bukan hanya cuan dong nih, tapi long term investment lagi. Artis seneng, penonton seneng. Ini tuh event bisa jalan berkali-kali gitu loh. Betul. Kayak sinkronis pun bisa berkali-kali. Ya kan, gitu. pokoknya simbiosis mutualisme. Bener, mungkin itu ya yang gue bisa gue highlight dari obrolan kita hari ini ya. Mungkin agak ngelantur, ngarang ngidul gitu. Enggak kok. Oh enggak ya? Bener loh, ini maksudnya Iya, kayak logiknya pun harusnya seperti itu loh, Divan. Iya. Mungkin itu yang highlight dari yang bisa gue tangkap tadi sih. Bukan dari kita penonton, dari promotor juga, dan juga dari band pun seneng gitu. Betul, pokoknya harus ada. Serius ya jadinya ya Bapak Egy? Iya kan. Gue tuh bisa dibawa kemana aja sebenarnya. Oh gitu ya? Iya. Habis mau kemana Dia gitu? namanya MC. Kan mau dibawa kemana nih? Jumatan. Oh Jumatan. Enggak. Minggu depan kita udah mau tahun baru juga ya? Iya, tahun baruan. Jangan lupa ya. Apa tuh? Party gitu. Iya, Party. konser juga kan. Konser. Oke, thank you banget loh Divan udah Thank you. nemenin gue buat bincang-bincang di pagi hari ini. Terima kasih, sebuah kehormatan gue bisa mampir di podcast Iya ini. loh. Apa, Kapan bincang lagi seru. lo bisa lo ke masuk ke sini Jarang-jarang loh. Iya, ini Makanya. biasanya panggung gua doang. Oh, bagi-bagi panggung lah. Oh iya, bagi-bagi Butuh duit nih panggung. bos. Iya. Kan buat tahun baru nih bos. Oke, oh iya nih, mumpung lu ingetin. Oke, buat teman-teman juga ya, thank you buat
kesediaannya mendengarkan kita tadi ya. Dan bincang-bincang. mungkin pas lagi nonton ini lagi tahun baru nih. Iya, ya mungkin bisa jadi tontonan tahun baru ya, dan Natal juga. Yap. Oke, gue pribadi mau ngucapin selamat Natal dan tahun baru buat teman-teman yang merayakan. Mudah-mudahan di tahun 2023 nanti kita menjadi pribadi yang lebih baik dan baik. Mungkin ada yang ingin disampaikan juga? Mungkin untuk teman-teman di luar sana selamat Natal dan juga selamat tahun baru juga. Semoga di tahun 2023 ini kita semangat tumbuh bersama juga dari Astra juga lah gitu ya. Yes, betul. Dan juga semoga tahun depan semakin cerah walaupun banyak isu nih yang bakal bilang wah suram nih. Tapi jangan, kita harus positive vibes dulu. Dan juga semoga konser-konser 2023 lebih asik-asik lagi. Betul, karena kalau misalnya kitanya udah semangat, kedepannya juga bakalan semangat terus. Yap. Pasti. Positive vibes nomor 1. Siap, betul. Thank you Divan buat Angie. ngobrol hari ini. Seru banget. Thank you. Kalau misalnya ada konser lu ajakin gue dong. Boleh. Ntar kalau ada podcast lagi ajakin gue dong. Iya. Cuannya bagi-bagi lah. Pokoknya kalau konser lu punya tiket gratis ke gue. Oh iya, bayar tapi ya ke gue ya. Enggak lah, yang namanya gratis. Oh iya. Oke, Angie. Thank you Angie. Thank you ya. Thank you buat teman-teman. Sampai jumpa di podcast selanjutnya bersama Biru Bincang Seru powered by Astra Financial. Dah.